Oke, Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak semua, izinkan saya untuk berbicara pada pagi hari ini tentang isolasi mandiri pada anak ya. Nah, ini adalah situasi kita sekarang ya. Aduh, Omikron gitu ya. Ini dialami siapapun, bukan hanya Bapak Ibu yang di rumah, tetapi juga kami, nakes, petugas kesehatan di rumah sakit. Kita selalu kalau menghadapi seperti ini, tiba-tiba ada lonjakan kasus, aduh, Omikron nih. Aduh, apalagi nih, ya kan? Kenapa nggak selesai-selesai ya? Nah, tetapi kita lihat bahwa untuk saat ini berbeda dengan yang kemarin Delta, ya. Yang kemarin Delta, kita itu punya satu senjata mungkin tambahan, ya. Kalau kemarin Delta mungkin belum banyak orang yang divaksinasi. Tapi kita lihat sekarang, kita punya satu senjata untuk pertahanan kita yaitu vaksinasi. Nah, sayangnya saya belum bisa mendapatkan grafik yang ada di Indonesia. Jadi ini saya ambil dari CDC yang di Amerika ya. Kita lihat bahwa di sana juga ada lonjakan kasus sejak tahun kemarin di akhir tahun kemarin ya, di mana mereka juga berhadapan dengan Omikron lebih dahulu daripada kita. Mereka mengalami lonjakan Omikron kira-kira di bulan-bulan November, Desember ya. Nah, kita lihat di sini. Ternyata dari studi mereka di Amerika, itu orang-orang yang divaksinasi, yaitu adalah yang di sini digambarkan dengan grafik yang berwarna biru dan hijau ini, ternyata walaupun terkena Omikron, tetapi mereka angka rawat inapnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang grafik di sini. Grafik merah dan oranye dan kuning. Ya, mereka yang tidak divaksinasi angka rawat inapnya jauh lebih tinggi di semua usia. Nah, kalau kita lihat karena saya dokter anak, maka saya khusus bicara untuk anak-anak. Di sini kita lihat untuk anak-anak remaja usia 12 sampai 17 tahun juga sama ternyata trennya. Jadi anak-anak yang divaksinasi lengkap itu tren rawat inapnya jauh lebih sedikit daripada yang divaksinasi tidak lengkap atau yang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Nah, ini adalah data dari CDC juga, jadi bahwa angka rawat inap itu akan 16 kali lebih banyak pada dewasa yang tidak divaksin COVID, 8 kali lebih banyak pada remaja 12 sampai 18 tahun yang tidak divaksinasi COVID, dan secara keseluruhan 18 kali lebih banyak pada lansia ya, yang berusia lebih dari 65 tahun. Kita tahu bahwa lansia memang lebih rentan ya. Nah, tetapi walaupun demikian, walaupun kita punya vaksin, tetapi tetap kita harus prokes ya guys, ini kata Pak Dokter ya. Kalau sudah divaksin tapi tetap kumpul-kumpul, ya sami mawon ya kan. Jadi kita tetap harus prokes walaupun kita sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, bagaimana pertanyaannya? Ini yang sering saya dapatkan di praktek klinik sehari-hari ya. Bagaimana kalau seorang ibu hamil yang menderita COVID, apakah nanti saya boleh menyusui bayi saya? Nah, atau bayinya sudah lahir nih ya, jadi ibunya sedang menyusui tetapi terpapar oleh COVID. Apakah bayi tersebut boleh tetap disusui ya? Nah, kalau bayi belum lahir, pertanyaannya adalah apakah boleh inisiasi menyusui dini? Pada ibu suspek ini boleh langsung dilakukan IMD. Pada ibu yang dengan konfirmasi ini dipertimbangkan kalau ibunya gejala ringan atau OTG dan bayinya sehat boleh IMD, tetapi tentu saja tetap menggunakan prokes. Jadi ibu tetap menggunakan masker. Ya. Nah, apakah boleh menyusui? Boleh menyusui bayinya bila kondisi ibu baik dan bayinya juga sehat. Tetapi sekali lagi ibu tetap menggunakan prokes ketat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah beberapa obat antivirus untuk ibu itu belum aman digunakan untuk ibu menyusui, jadi belum aman untuk bayinya. Jadi pada saat kondisi seperti ini, maka hendaknya ibu konsultasi dulu ke dokter. Ya, saya sedang menyusui, obat apa yang saya boleh minum dan obat apa yang sebaiknya saya hindari. Ya, itu saja yang perlu ibu perhatikan apabila ibu terpapar COVID dan masih menyusui. Nah, kapan anak harus menjalani isolasi mandiri di rumah? Satu, bila kontak erat dengan penderita COVID. Jadi walaupun anak itu sudah belum terbukti COVID atau bukan, tetapi kalau sudah ada kontak erat, maka hendaknya isolasi mandiri langsung. Ya. Kemudian apalagi kalau sudah terkonfirmasi COVID, walaupun tidak ada gejala, walaupun itu hanya gejala ringan, tetap harus isolasi di rumah. Kita ingat bahwa COVID ini bisa menyebabkan penyakit yang berat dan kematian pada orang-orang dengan komorbid atau orang-orang dengan kondisi khusus. Ya, jadi kita harus isolasi untuk melindungi orang lain juga. Ya. Nah, jadi ini adalah kriteria kontak erat. Apa itu kontak erat? Kan yang sering kita jumpai kan, kapan sih dok saya dibilang kontak erat? Ya, kapan saya harus isolasi? Jadi kontak erat itu satu, apabila seseorang berdekatan dengan kasus COVID-19 atau yang memiliki gejala COVID-19 dalam jarak 1 meter selama 15 menit atau lebih.
Ya, itu termasuk kontak erat. Yang kedua adalah seseorang yang bersentuhan fisik langsung dengan kasus COVID-19 atau yang memiliki gejala COVID-19 seperti bersalaman, berpegangan tangan, berpelukan, gendong, dan lain-lain. Nah, contoh realnya adalah seperti ini ya. Jadi kontak erat itu adalah satu, apabila ibu mengasuh anak. Apakah anaknya yang positif atau ibunya yang positif, maka ini adalah kontak erat. Kemudian anak-anak yang bermain bersama tanpa prokes, ya kan, tidak pakai masker, berdekatan, saling bersentuhan fisik. Nah, itu adalah kontak erat. Kemudian belajar bersama tanpa prokes. Jadi kalau yang ada belajar bersama di rumah maupun di sekolah tetapi tidak menggunakan masker, itu adalah kontak erat. Dan makan bersama, tentu saja kalau makan bersama kita tidak bisa menggunakan masker, ya kan? Jadi makan bersama itu termasuk dalam kontak erat. Nah, apa yang dilakukan ketika anak kita kontak erat? Yang pertama seperti tadi ya, segera isolasi mandiri untuk mencegah penularan kepada orang lain. Kedua, laporkan langsung kepada puskesmas setempat atau bila Bapak Ibu punya kontak dengan dokter dokter anak yang biasa menangani, silahkan kontak pada dokter anak yang biasa menangani ya. Nah, bolehkah saya langsung swab? Boleh ya. Jadi pada waktu diketahui ada kontak erat, kemudian Bapak Ibu mau memutuskan untuk swab, silahkan swab. Tetapi tetap harus dilanjutkan isolasi mandiri ya, walaupun hasilnya negatif. Karena kita tahu bahwa ada masa inkubasi. Kalau sekarang negatif, belum tentu nanti besok juga negatif, karena ada masa inkubasi. Ya. Jadi kalau swab pertama negatif, maka tetap lanjutkan isolasi mandiri. Bila timbul gejala sebelum 5 hari sesudah swab yang pertama, maka harus lapor untuk swab ulang. Tetapi bila tidak muncul gejala sama sekali, lakukan swab ulang 5 hari setelah swab yang negatif yang pertama. Kalau positif, lanjutkan isolasi mandiri selama 10 hari. Kalau negatif, maka bebas dari isolasi. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi boleh swab, tetapi kalau negatif tetap lanjutkan isolasi mandiri, tidak langsung lepas ya. Kalau swab yang pertama masih negatif, masih mungkin dia terpapar, tetapi swabnya belum positif ya. Jadi harus tetap lanjutkan isolasi mandiri, nanti 5 hari diulang lagi. Kalau negatif betul-betul swab yang kedua, baru lepas dari isolasi. Nah, apa yang harus disiapkan kalau memang anak harus isolasi mandiri? Yang pertama adalah kita harus tahu ruang isolasinya seperti apa. Nanti kita lihat ya, ruang isolasi yang baik itu seperti apa. Kemudian siapkan alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan. Dan juga kita harus menyiapkan pengasuh anak yang terkonfirmasi atau yang kontak erat positif COVID itu ya. Nah, ini adalah syarat-syarat ruang isolasi yang baik. Yang pertama, ventilasi atau aliran udara atau pencahayaannya harus bagus. Ya, karena aliran udara yang bagus itu akan tidak menyebabkan si virus ini berkumpul pada satu tempat, sehingga akan mengurangi tingkat penularan. Kemudian kamar mandi usahakan terpisah antara anak yang positif atau orang tua yang positif dengan anggota keluarga lain yang negatif. Dan harus dilakukan desinfeksi secara rutin, karena kita tahu kalau kita di kamar mandi tentu saja harus lepas masker. Ya. Kemudian alat mandinya harus tersendiri, alat makannya tersendiri, tempat tidur terpisah. Kalau anak itu sudah bisa tidur sendiri, maka hendaknya ketika tidur, itu kita harus pisah jarak dengan anak sekitar 2 meter. Kemudian gunakan tempat sampah yang tertutup, fasilitas cuci tangan di dalam rumah, kemudian masker dalam jumlah yang cukup. Ya, obat-obatan yang perlu diperhatikan dan disiapkan di rumah untuk anak-anak adalah paracetamol dan obat batuk pilek tergantung pada gejalaan. Kemudian antibiotik tidak diperlukan ya Bapak Ibu ya, kecuali ada indikasi infeksi bakterial. Jadi kita tahu bahwa COVID ini kan virus, sehingga tidak membutuhkan antibiotik. Masih banyak Bapak Ibu yang minta ke saya, dokter saya minta antibiotik karena anak saya terpapar COVID ya. Jadi untuk COVID murni itu tidak dibutuhkan antibiotik Bapak Ibu. Tetapi yang dibutuhkan adalah vitamin dan obat-obatan untuk mengurangi gejala. Kecuali apabila kita melihat bahwa ini kok kayaknya memang ada indikasi infeksi bakteri selain COVID. Begitu juga dengan antivirus, Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak dengan gejala ringan dan tidak ada komorbid, tidak diperlukan antivirus, cukup vitamin. Tetapi bila anak itu ada gejala sedang atau berat, yaitu menunjukkan tanda-tanda sesak napas, atau ada komorbid, maka memang membutuhkan antivirus. Kemudian vitamin, apa yang dibutuhkan? Vitamin adalah vitamin C, D, dan zinc. Ya. Nah, untuk pengasuh kriterianya adalah seperti ini. Yang pertama, orang tua atau pengasuh yang negatif COVID bisa tetap mengasuh anaknya dengan memperhatikan protokol kesehatan supaya tidak tertular, ya, seandainya anak yang tertular lebih dahulu. Kemudian disarankan orang tua atau pengasuh
bukan merupakan kelompok yang berisiko terkena COVID gejala berat, ya, yaitu mungkin jangan lansia, mungkin jangan orang dengan komorbid, ya, yang apabila tertular itu bisa memberikan gejala berat. Nah, bila ada anggota keluarga yang positif, maka dapat diisolasi secara bersama-sama. Berikan dukungan psikologis pada anak, dan jika orang tua berbeda status COVID, disarankan berikan jarak tidur 2 meter di kasur yang terpisah. Orang tua atau pengasuh ikut isolasi dan disarankan untuk tidak berganti orang. Nah, bisa dilakukan telekonsultasi apabila Bapak Ibu memerlukan. Ini linknya ini ada di sini ya. Jadi bisa juga diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi bila Bapak Ibu sekalian membutuhkan telekonsultasi, sedangkan sedang isoman. Saya kan sedang isoman sekeluarga, tidak bisa pergi-pergi ke rumah sakit, maka Bapak Ibu bisa melakukan telekonsultasi ke dokter yang sudah punya nomor kontaknya atau ke website ini, atau juga bisa diakses dari Peduli Lindungi. Nah, peran pengasuh adalah untuk pemantauan tanda bahaya pada anak-anak, pemberian vitamin dan obat, memberikan aktivitas, dan menjaga psikologis anak dan pencegahan infeksi yang lain. Kapan anak dengan isolasi mandiri harus dibawa ke rumah sakit? Ini adalah beberapa kriteria ya, mungkin bisa difoto atau di screenshot. Anak yang banyak tidur, kurang aktif, nampak lemas, kesadaran menurun, atau terlihat sesak napas atau sulit bernapas yang ditandai oleh napasnya cepat, ya, terengah-engah seperti anak habis lari-lari, hidung kembang kempis, atau saturasi oksigen kurang dari 95% kalau Bapak Ibu punya alat saturasi di rumah, ada kejang atau mata merah, ruam merah-merah di badan, leher bengkak, atau demam yang lebih dari 39 derajat Celcius, lebih dari 7 hari, masih demam terus, tidak bisa makan dan minum, mata cekung, ada tanda dehidrasi, atau buang air kecil berkurang. Dan bagi anak yang masih menyusu, tanda anak yang sakit atau bayi yang sakit adalah bayi menolak menyusu. Ya. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini, silahkan datang ke rumah sakit terdekat. Ya. Nah, aktivitas apa yang harus dilakukan selama isoman ini ya? Jadi cek suhu, pernapasan, saturasi rutin, sehingga Bapak Ibu akan tahu bahwa ini ada tanda bahaya atau tidak pada anak-anaknya. Tetap di rumah, tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh kontak dengan orang lain yang sehat. Kemudian selalu membersihkan permukaan yang sering disentuh dan cuci tangan rutin. Jaga jarak apabila ada orang serumah yang berbeda status. Kemudian makan makanan yang bergizi. Buang sampah infeksius seperti masker, tisu dalam kantong plastik yang tertutup, ya, untuk mencegah penularan ke orang lain. Istirahat yang cukup dan lakukan aktivitas fisik. Nah, masker untuk anak bagaimana? Ini juga banyak ditanyakan. Anak usia 2 tahun ke atas memang dianjurkan untuk menggunakan masker. Ya, maka anak 2 tahun ke atas hendaknya Bapak Ibu mengajarkan si anak untuk bisa melepaskan dan memakai masker dengan cara yang benar. Kemudian juga berikan istirahat masker bila anak berada di ruangan sendiri atau ada jarak 2 meter dari pengasuh, boleh istirahat masker ya. Kemudian masker tidak perlu digunakan saat anak tidur karena ada resiko menyumbat atau menghalangi oksigen masuk ke dalam saluran nafas. Dan pengasuh yang berada dalam ruangan yang sama harus menggunakan masker atau pelindung mata bila memungkinkan apabila berbeda status dengan si anak. Nah, bagaimana cara mencuci peralatan makan dan pakaian? Peralatan makan itu dicuci dengan menyiapkan air hangat, kemudian campurkan sabun pencuci piring dulu di dalam air hangat tersebut, rendam peralatan makan 2-3 menit, cuci seperti biasa atau gunakan peralatan makan sekali pakai. Untuk pakaian bagaimana? Pakaian bisa siapkan air hangat sama, kemudian campurkan deterjen dulu. Setelah pakaian dilepas, kemudian masukkan dulu ke dalam air tersebut, cuci seperti biasa. Kemudian bila menggunakan mesin cuci memang hendaknya dipisahkan antara pakaian orang yang sehat dan pakaian orang yang terpapar oleh COVID. Ya. Nah, kriteria selesai isolasi adalah bila tidak bergejala selama isolasi mandiri, maka isolasi mandiri dinyatakan selesai dalam 10 hari. Kalau ada gejala, maka harus ditambah kriteria 3 hari setelah bebas gejala. Ya. Nah, apabila bergejala berat atau pasien kronik, umumnya masih menularkan dalam masa yang lebih panjang, sehingga biasanya diperlukan PCR ulang. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada komorbid dan gejala ringan, sebetulnya tidak diperlukan PCR ulang, tetapi harus memenuhi gejala kriteria ini, yaitu 10 hari sudah isolasi ditambah 3 hari bebas gejala. Ya. Nah, mungkin nanti Dokter Dian akan menjelaskan lebih rinci untuk kriteria selesai isolasi pada orang dewasa. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang positif COVID mengasuh anak yang negatif?
Sedangkan anak tidak mau diasuh oleh orang lain, jadi harus diasuh oleh orang tuanya. Nah, bila untuk anak yang setiap hari bersama dengan orang tua, jika orang tuanya positif, kemungkinan besar anak masih dalam masa inkubasi atau memang anak itu betul-betul sehat kalau swab yang pertama negatif ya. Saran saya jangan buru-buru menitipkan anak ke orang lain, terutama bila orang tersebut berisiko tinggi, misalnya langsung dititipkan kepada kakek neneknya. Sedangkan kakek nenek adalah lansia, kemudian punya komorbid, punya DM, punya hipertensi ya. Jangan dulu terburu-buru. Karena mungkin anak ini sebetulnya positif tetapi dalam masa inkubasi karena sudah kontak erat dengan orang tuanya ya. Nah, orang tua boleh mengasuh anaknya sendiri selama orang tua memastikan bahwa orang tua bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ketika si anak itu muncul gejala batuk pilek atau infeksi saluran napas, maka segera kontak ke puskesmas atau ke dokter terdekat dan lakukan swab ya untuk mengetahui status si anak apakah dia positif terpapar atau tidak. Kemudian sering juga ditanyakan, dokter, asupan vitamin apa yang baik untuk diberikan anak yang terpapar oleh COVID ya. Jadi ada 3 suplemen. Yang pertama adalah vitamin D dengan dosis sekian ya. Kalau kurang dari 3 tahun 400 international unit per hari, anak lebih dari 3 tahun 1000 dan untuk remaja 2000. Tetapi untuk anak dan remaja yang gemuk kita membutuhkan dosis vitamin D yang lebih besar yaitu 5000 international unit per hari. Kemudian zinc diberikan 20 mg per hari dan vitamin C. Ya, ini adalah 3 suplemen yang dibutuhkan selama anak isoman di rumah. Nah, ini juga pertanyaan yang sering diajukan, apakah ibu menyusui terpapar COVID boleh menyusui? Tadi ya kita sudah lihat di awal bahwa boleh menyusui, tetapi dengan prokes yang ketat. Pastikan ibu komunikasi dengan dokter bahwa saya sedang menyusui sehingga akan diberikan obat-obatan yang aman untuk ibu menyusui. Nah, kemudian ini juga banyak ditanyakan, dok, saya perlu berjemur tidak dan berapa lama? Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah yang dibutuhkan dari berjemur itu sebetulnya adalah vitamin D-nya yang didapatkan dari UVB, dari paparan UVB. Sayangnya di Indonesia ini belum ada penelitian kapan sih paparan UVB yang terbaik. Karena setiap wilayah berbeda khatulistiwa, berbeda wilayah itu akan berbeda juga intensitas UVB-nya. Jamnya pun berbeda-beda dalam 1 hari. Jadi UVB ini intensitasnya tergantung pada wilayah, tergantung pada jam, ya pukul berapa. Nah, sayangnya belum ada penelitian kapan ini intensitas UVB yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D, ya. Nah, prinsipnya adalah selama masih ada sinar matahari, masih bisa berjemur selama kurang lebih 15 menit saja, jangan terlalu lama. Dan untuk rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sebetulnya memerlukan suplementasi vitamin D. Karena suplementasi vitamin D ini adalah cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ketimbang dari mengandalkan sinar matahari dan makanan saja ya. Jadi tidak perlu dijemur lama-lama ya, karena kalau anak kita terpapar sinar matahari terlalu lama justru nanti akan terbakar kulitnya dan kedepannya tidak baik. Ya. Nah, sekilas pesan sponsor dari saya. Bapak Ibu harus tahu, Mas dan Mbak harus tahu bahwa imunisasi rutin jangan dilupakan ya. Walaupun ini sedang banyak kasus COVID meningkat, walaupun sedang ada gencar imunisasi COVID, tetapi imunisasi rutin pada anak tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena angka kematian atau case fatality rate dari difteri itu 10-50%, tinggi sekali ya. Separuh dari anak yang terkena difteri itu bisa fatal, bisa meninggal. Sedangkan angka kematian tetanus juga tinggi sekali, 6-60%. Angka kematian COVID pada anak selama ini surveinya adalah 0,49%. Ya, jadi Bapak Ibu harus perhatikan bahwa tidak boleh kita melupakan imunisasi rutin seperti imunisasi DPT yang saya tuliskan di sini ya. Karena jauh angka kesakitan dan angka kematiannya jauh melebihi dari COVID pada anak-anak ya. Nah, ini adalah sekilas pesan sponsor saya ya, karena saya khawatir di era COVID ini orang tua tidak membawa anaknya untuk imunisasi atau sangat terfokus pada vaksinasi COVID sehingga vaksinasi bias di sekolah juga dilupakannya, itu tidak boleh terjadi. Nah, kembali pada slide yang awal tadi, aduh sekarang sedang Omikron, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini ya yang saya gambarkan. Kalau kira-kira nih kita punya dua tentara yang seperti ini divaksin tetapi tidak prokes ya. Jadi dia divaksin pakai tameng tetapi dia tidak pakai pelindung tubuh ya. Tetapi ini tentara yang kedua adalah yang sudah divaksin tetapi tetap prokes walaupun menggunakan tameng tetapi tetap menggunakan pelindung tubuh ya. Siapa kira-kira yang kalah duluan ya, Bapak Ibu bisa nilai. Nah, jadi pesannya adalah
Yang ingin saya sampaikan bahwa memang kita sekarang sedang berhadapan dengan Omikron yang sangat menanjak, tetapi kita punya pertahanan yang mungkin tidak kita punyai waktu era pandemi COVID yang gelombang pertama dan kedua yang kemarin. Yang pertama adalah vaksin, maka kita harus tetap berikan vaksinasi, karena vaksinasi ini sudah terbukti dapat menurunkan angka rawat inap. Kemudian masker dan protokol kesehatan lainnya tetap harus dijalankan walaupun sudah ada vaksin. Dan testing ya, jangan lupa kita sekarang punya testing dan banyak tempat yang sudah bisa menyediakan untuk testing sehingga Bapak Ibu sudah dengan mudahnya bisa mengetahui apakah saya terpapar COVID atau tidak. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Teresia.